Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Farsan Rahbani. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan kondisi Indonesia masa SBY. Pada tanggal 22 Oktober 2009 berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar, dan 4 partai Islam, yaitu PKS, PAN, PKB, dan PPP. Selain menunjuk menteri dari 6 mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional pada posisi-posisi kementerian kunci seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Pendidikan Nasional, dan Kesehatan. Hanya 2 mantan Jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini. Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. Kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin. Lebih parah lagi, PD sendiri jadi sangat terlibat dalam skandal korupsi ketika beberapa anggotanya, termasuk bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, dituduh dan diadili untuk kasus korupsi Southeast Asian Games 2011. Diduga dalam event olahraga ini, uang suap telah dibayar sehubungan dengan pembangunan perkampungan atlet. Kemudian, PD Anas Urbaningrum ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini semakin mendekat pada Yudhoyono, sangat merusakkan popularitas Yudhoyono maupun partainya. 3 menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Malarageng, Menteri Olahraga dan Pemuda, terus Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surya Dharma Ali, Menteri Agama. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut opini publik pada umumnya, munculnya kasus-kasus korupsi dalam PD adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Apalagi Yudhoyono juga dianggap bertindak lemah berhubungan dengan hal lain. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Yudhoyono tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang reformis dan sangat dihormati ketika dia bersama dengan Wakil Presiden Budiono dikritik karena kesalahan penanganan kasus bailout Bank Senturi pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian muncul dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai managing direktur. Kendati begitu, kebanyakan orang menganggap bahwa kepergiannya terhubung dengan tekanan dari kekuatan-kekuatan politik tertentu yang memiliki kepentingan bisnis besar, karena kebijakan reformisnya telah menyebabkan konflik dengan kepentingan ini. Kelemahan lain dalam kepemimpinan Yudhoyono berkaitan dengan kecamannya yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama-agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011. Ketika gerombolan orang yang mengatasnamakan Islam membunuh beberapa anggota sekte Ahmadiyah lokal yang kecil di Provinsi Banten.
Oke, mungkin segini aja dulu untuk penjelasan kondisi Indonesia masa SBY. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.